Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik insyaallah. Baik iman kita, baik kesehatan kita, juga baik kekuatan kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhingga, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Termasuk kemudian kita berada di sini untuk bisa saling watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, berwasiat dalam kebaikan, saling berwasiat di dalam kesabaran di dalam menghadapi ujian. Sehingga yang kita bahas ini adalah suatu amalan yang penuh dengan ujian. Pahalanya besar namun ujiannya juga besar, yaitu berumah tangga. Maka kita belum selesai membahas tentang babul li'an, bab tentang li'an, yaitu saling sumpah laknat antara suami dan istri. Nah, ini penting karena perkara-perkara, salah satu puncak ujian di dalam rumah tangga adalah dalam perkara ini. Nah, ada hadis yang kita pelajari kali ini adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna rajulan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang yang datang kepada Nabi. Seorang laki-laki ini datang kepada Nabi, faqala, kemudian laki-laki itu bertanya, inna imraati la taruddu yada lamisin. Jadi dia menceritakan istrinya. Dia mengatakan tadi, inna imraati la taruddu yada lamisin. Ya Rasulullah, istriku ini loh ya Rasulullah, kalau ada orang laki-laki yang nyentuh dia nggak bisa nolak. Dicekel menengai, bagian tubuhnya dipegang laki-laki itu diam, bodi jawil, di jewe, digudoi, tidak protes belas begitu loh, sungkan mungkin atau wallahu a'lam bishawab. Pokoknya tidak nolak, biasa saja, tangannya dipegang biasa saja, tidak nolak belas, tidak protes belas. Andaikan ada aksi-aksi protes karena bagian tubuhnya dipegang mang yo. Opo iso iki ambek rada-rada mencep-mencep titik kemudian rada-rada guyu gitu. Jadi tidak menunjukkan sikapnya bahwa dia memang nolak kalau tubuhnya dipegang laki-laki. Matur suwun jazakallahu khair. Nah, suaminya ini ngadu ke Rasulullah. Baik, dari sini ada faedah luar biasa, yaitu ketika di dalam rumah tangga ada sebuah permasalahan, maka tabiatnya manusia itu khuliqa halu'ah, diciptakan manusia ini, innal insana khuliqa halu'ah, memang punya sifat keluh kesah. Jadi lah tidak cerita itu tidak enak, kalau tidak curhat itu tidak enak itu. Nah, sahabat Nabi ini pinter milih teman curhat, pinter milih teman bercerita, dan kemudian pinter kepada siapa dia memilih untuk berkonsultasi. Konsultasinya kepada Rasulullah, konsultasinya kepada manusia terbaik, ketakwaannya terbaik, ilmunya terbaik, yaitu khairul khalqi khairun nas, yaitu sebaik-baiknya manusia, min sairil khalqillah, yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita kemudian kalau sedang ada masalah di dalam rumah tangga,
Boleh cerita enggak? Ya boleh. Konsul Bu, boleh. Ya itu dipele-pele, nggih Bu nggih. Pak, dipele-pele. Siapa yang harus kita curhati itu dipele-pele. Akhlaknya bagaimana? Bisa nyimpen rahasia ndak orang ini? Ilmunya bagaimana? Kira-kira orang itu tahu dengan tidak tahu, cara jawabnya beda apa enggak? Beda pasti. Pasti beda. Wes jangan jauh-jauh masalah rumah tangga, ini masalah yang urgent, yang krusial, yang gawat, masalah rumah tangga ini, karena ini ibadah berat, ibadah yang panjang, ya. Jangan jauh-jauh masalah rumah tangga. Terus misalnya mesin rusak, sepeda motor misalnya, sepeda motor. Kok ono gejala, terus keluke niku padahal 4 tak iki. Keluke kok putih. Nah, ini otomatis kalau panjenengan cerita teng jeragane warung kopi, ini jawabnya beda. Mesti beda, ndak ada ilmu. Iki ana peluke putih ya. Lek keluke kopiku iki ya rada putih apa padha. Lah, beda jawabnya karena apa? Karena ndak ada ilmu. Dan mana mungkin hanya bermodal punya sahabat yang nyaman diajak ngobrol tapi nggak ada ilmu. Cerita saenake dhewe. Punya sahabat 5 diceritani kabeh. Jangan. Belum tentu selesai. Jaminkah kalau sahabatnya nggak ember? Mulut ini kadang-kadang gatel nyeritakan aib orang lain. Kadang-kadang gatel ini kalau ditepati rahasia, apalagi yang tidak terbiasa ditempati rahasia oleh orang lain. Sehingga kok menarik iki ceritane, sik tak cerita sik. Sakake wong diceritani. Ojo kondo sapa ya, iki aku cerita ya, ojo kondo nang sampean tok. Tapi orang yang dibilang begini adalah orang yang ke-13 ya. Makanya perlu diperhatikan. Kira-kira ketika cerita kepada sahabat itu yang mungkin karena nyaman, karena konco mulai cilik, konco SMA bisa jadi konco SD, konco PAUD atau teman belum lahir, ya, saudara kembar. Mun bae ndek weteng iku apa ngono ya tulinan apa ngono. Kapal-kapalan. Nah, tidak cukup itu. Hanya karena bermodal aku nyaman dengan sahabatku ini mulai kecilin, tak cerita sih, tidak cukup. Namun pilihlah walaupun sahabat ini terpercaya, tapi pilih siapa yang paling paham ilmu agama. Solusi yang keluar itu pasti beda, pasti beda. Kalau kepingin ngerti resepnya bagaimana caranya bikin weci sing paling enak sak Malang Raya, ya jangan tanya kepada mekanik, apa maneh nang dokter, ndak cocok. Tanya kepada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu. Kalau kita memang nggak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Nah ini curhatnya pas kepada Rasulullah dan pasti ada solusi yang pas, insya Allah. Ketika kita di zaman ini tidak ada Nabi di hadapan kita, ya cerita kepada mungkin sahabat yang berilmu, atau kemudian minimal sahabat ini jadi pintu atau loncatan menuju agar kita diantarkan kepada gurunya misalkan, gitu. Nah, kemudian jawab Nabi menanggapi seorang istri yang la taruddu yada lamisin, yang tidak bisa menolak ketika dipegang laki-laki. Nah, maka kata Nabi, beliau memberikan solusi, qal gharribha, ya asingkan dia. Sebagai hukumannya seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatannya, sembarang bergaul dengan lawan jenis, boleh diasingkan. Bagaimana cara mengasingkannya? Diasingkan ini kan disendirikan, tidak ditemui. Hukumannya, seorang suami boleh menghukum
istrinya yang seperti ini nih, yang tidak bisa menjaga pergaulan dengan laki-laki non mahramnya ini, boleh diasingkan, tidak ditemui, atau kemudian diantarkan ke orang tuanya gitu. Tapi maknanya tak antar ke orang tua ini bukan bermakna cerai, bukan ya, dihukum. Wis tak terno nang bapakmu ae, saking puwegel iku bapakmu sampai ana wene ku tak terno nang bapakmu ae. Tapi ini bukan cerai. Ketika tanya, sampean megat aku ta? Enggak. Sampean soalnya ndak kena kandhani. Wong mbek wong lanang ngene-ngenean barang, ngono misalkan. Terno nang bapakmu. Terus kemudian setelah diantar ya sudah, sampai kemudian istrinya mengaku salah dan kemudian minta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Ini satu solusi, yaitu gharibha, kata Nabi, asingkan dia. Boleh tidak ditemui karena dia gagal bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian menjawab dia, laki-laki yang ngadu ini menjawab begini, akhafu antadba'aha nafsi. Tapi ya Rasulullah, saya ini khawatir kebawa perasaan, baper. Ngertos maksudnya? Ya Rasulullah, masa diasingkan istri saya? Engko alwe kangen ya apa? Ngono lho maksudnya. Maksud kangen aku ndak iso turu. Selalu keingat istri saya, masih ndablek-ndablek ngono aku iki jatuh cintrong ya. Mesti kok kilingan saya Rasulullah. Saya keingat terus wajahnya. Ndak tenang mau ngapa-ngapain. Ngudak kopi ono raine dheke. Kedip-kedip ngene ndek balonan ngene iki kok kaya ono bathuke ngilap murup ngono. Mandi ya ingat dia, ndelok sabun kok ingat dia. Terus ketika kate nyiram ya, oh ndak itu. Tentu saja karena kekilingan terus. Gimana ya Rasulullah, saya itu ndak sanggup berpisah dengan istri saya. Loh ya apa arek. Kan gitu ah ekspresinya kita kalau dicurhati sama laki-laki yang berarti. Jari ini istrinya melanggar katanya. Tapi dikasih solusi gharibha, dia akhafu antattabi'aha nafsi. Aku khawatir kebawa perasaanku. Ya, mengikuti perasaanku, mengikuti jiwaku, tapi maksudnya adalah kebawa perasaanku. Terus jawabnya Nabi ya begini, qala fastamti' biha. Lah kalau begitu ya bersenang-senang dengan dia. Fastamti' biha. Ya sudah, kamu balik aja bersenang-senang dengan istrimu. Kalau kamu memang masih berat meninggalkan istrimu, atau kemudian masih berat mengasingkan istrimu, atau masih berat tidak serumah dengan istrimu atau tidak sekamar dengan istrimu. Ini loh terapi. Ini loh yang dinamakan obatnya kalau suami dan istri lagi ada masalah itu. Ini kan masalah besar ini. Seorang istri tidak menolak ketika dipegang laki-laki, tidak bisa menjaga jarak dengan laki-laki. Ini masalah besar kan? Tapi sebagai orang kalau panjenengan dicurhati kayak gini, ini kita belajar ilmunya ini. Ya. Dekatkan apa namanya, belajar ilmunya ini ya. Maka yang harus dilakukan kalau kita dicurhati, apa yang dilakukan? Ojo atau jangan serta-merta memberikan solusi. Oh gawat istrimu itu, wah parah iki bojomu iki, pegat ae. Jangan begitu, karena solusinya selalu ada dua. Lah kalau kemudian melanggar, dia dijawab dengan hukum syariat. Ya asingkan. Lah memang dablek, asingkan istrimu. Tapi aku sik berat ya fastamti' biha, bersenang-senang dengan dia. Ini obatnya. Lek sik abot. Maksudnya kalau ditanyai, sampean sik kepingin ndak jadi satu dengan istrinya sampean? Iya lho wong aku cintai nemen ya. Ya wis, fastamti' biha. Bagaimana maksudnya fastamti' biha itu? Membangun kembali perasaannya dengan bergaul bersenang-senang dengan istri. Ya iso, ya wis, lek sing pancen sampean salah ngaku salah, ya wis ayo kita mulai lagi dengan lembaran kehidupan yang baru. Ayo untuk
bersyukur di dalam momen ini, maka nanti malam kita makan di warung sate kambing sing paling enak sak Malang Raya. Wah, itu lho di warungnya nek kene lho Bang Jeguk misalkan ngono. Nah kemudian itu cara maksudnya bersenang-senang mulai awal. Setelah itu kembali lagi bergaul dengan istrinya, candaannya dibuka lagi, dan kemudian bergaul sebagaimana suami istri. Obatnya itu salah satu obatnya. Ini maaf sing jomblo ya rada kedap-kedip ya apa maksudnya. Wis pokoknya mandu oe sementara. Nanti insya Allah 2 tahun 3 tahun ke depan bisa merasakan. Suwene Ustaz? Ya 1 tahun, bulan depan. Amin. Muamine males ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, gitu. Itu gitu, Bu. Jadi menawi misalkan yang salah ini ibunya, Bu. Assalamualaikum. Misalkan yang salah ini ibu. Nah, bagaimana caranya ini ketika yang salah ibu? Coba bapak dirayu. Setelah minta maaf, wis dikekno senengane opo. Kalau senengane cumi pedes dikekno cumi pedes. Terus lek senengane sate ya dikekno sate. Ndak duwe dhuwit cocok iku sunduki ngono pokoke. Nah, pokoknya gimana caranya, apa kesenangannya apa gitu loh. Dirayu. Ini makna fastamti biha. Nah, seorang suami juga begitu. Kita bangun lagi lah. Ini kayaknya mungkin khilaf, istri saya khilaf, saya juga mungkin koreksi diri, saya banyak dosa maksiat sehingga berdampak kepada istri saya. Ya wis, ayo wis di anu bune, di baleni maneh lah semangat berumah tangga kita ya, wis bersenang-senang, diguyoni maneh, dikei dhuwit. Wah, iki bagian menyenangkan ini. Terus kemudian diberikan apa? Hadiah. Diberikan hadiah serius. Karena apa? Karena dalam membangun rasa kasih sayang, rasa cinta ini salah satunya dengan hadiah. Tidak sekedar antar suami istri dikasih hadiah. Kepada siapa kita punya konflik? Tetangga, saudara, siapa gitu. Kalau ingin membangun lagi perasaannya seperti dulu, atau yang mungkin sebelumnya memang tidak pernah ada perasaan saling menyayangi antar kaum muslimin, dikasih hadiah. Tahaddau tahabbu, kata Nabi SAW. Salinglah kalian memberikan hadiah, karena dari hadiah itu kalian bisa saling mencintai. Timakno efek dari saling memberi itu tidak muncul rasa cinta. Ini salah satunya. Ini rangkaian dari mengamalkan lafaz hadis fastamti' biha, kata Nabi. Ya kalau gitu bersenang-senang aja dengan istrimu. Itu dimulai lagi. Cerita-cerita elingan dhisik sampean awal ketemu awake dhewe ndek dhisik lali aku lah ndek Barongan ngono sih. Lah itu kan oh iya eling aku sampean kan nebangi Barongan ya. Nebangi pring iya ya Allah. Cinta kita berawal dari Barongan ya. Ini kan untuk menggali lagi rasa cintanya, iya. Sehingga dia ingat awal-awal dulu pernah ketemu, kemudian berjuang bersama, dan kita memulai semuanya dari nol, dan kita dalam tahap gini mosok ya kate pisah begitu aja. Begitu loh maksudnya. Makna fastamti biha. Setelah itu berlanjut saling memperhatikan. Kemudian puncaknya adalah fastamti biha, adalah berhubungan, nggih. Lah lek sing tukaran wis tuwek. Ya apa ngene iki? Ya wis oles-olesan remason ngono wis cocok. Mengkerpo ngono. Mengkerpo, Mbah? Nggih. Glonyoi, boyok iki sing lara. Iya, mangkane aja ndablek ngono. Tapi ambek guyon. Walah, bayi tuwekku iki rek. Ambek dikusuk-kusuk wane iku. Mbek dedes-dedes ya ndak apa-apa. Nah, kayak lingsoe. Pokoknya kemudian caranya bagaimana supaya cair kembali. Iya. Begini teman-teman, tidak ada ilmunya lah, ini yang sedang kita kaji. Gini caranya kalau ada konflik. Ya, itu tadi yang diriwayat rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
wal Bazzar dan Imam Al-Bazzar, wa rijaluhu thiqat, sedangkan perawi riwayat hadisnya, rijal hadisnya itu thiqat, terpercaya, hadisnya sahih. Nah, sedangkan Ani Ibnu Abbasin bil lafzi, sedangkan lafaz milik Ibnu Abbas beda lagi. Qal, jawabnya Nabi itu ketika, ya Rasulullah, inna imraati la tarudu yada lamisin. Ya Rasulullah, bojoku iki lho, lek dicekel-cekel wong lanang iku ya ndak nolak, tambah dicekel genten. Pokoknya ndak nolak wis, kesenengan. Atau gara-gara sungkan aku kate nolak misalkan gitu. Di dalam hadis yang lain Nabi menjawab talikha, ya ceraikan dia kalau memang pembangkangannya seperti itu. Kok sampai ada solusi ceraikan dia, talak dia. Berarti seorang istri yang tidak bisa menjaga pergaulannya dengan lawan jenis ini kesalahannya parah, Pak. Parah ini. Tidak mungkin Nabi sampai memberikan dua solusi, gharibha, asingkan dia, atau talikha, talak dia. Ya parah ini. Hanya saja ada suami-suami yang kemudian tidak menganggap hal kayak gini ini masalah. Ada seorang suami yang mungkin ketika melihat istrinya dibonceng yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram, biasa saja. Pamit, aku tak budal, ambil sopo? Iki lho ambil tonggo sebelah iki berangkat nang pabrik sekalian. Sopo sih? Mas iki lho, oh iya sing hati-hati. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngocek enake ngono ngomongnya. Lah iku teko wonge. Menclik. Gocelan sing rapet. Ojo gocelan jaket ngono dipeluk. Lho ya apa ngene iki ya. Ya. Inilah kemudian kesalahan seperti ini, kesalahan yang parah. Ya, kesalahan yang parah. Berarti kesalahan yang seperti ini syar'i. Ketika seorang suami mentalak istrinya dengan kesalahan seperti ini, syar'i ini, tidak mengapa. Nah, setelah itu qala la asbiru anha. Ya Rasulullah, la asbiru anha. Saya ini enggak sabar ya Rasulullah kalau sampai bisa dengan dia. Maksudnya enggak tahan. Golek kangen ya apa begitu-begitu. Aku cintai nemen. Terjemahan lainnya begitulah. La asbiru anha. Saya tidak bisa sabar dengan ini ya Rasulullah, dengan dia. Nah, kata Nabi, fa amsikha. Kalau gitu tahan dia. Tidak usah kau ceraikan. Ya sudah, dimaafkan. Lah itu ujianmu. Dan kemudian puncaknya adalah suami akan merenungi, iya ini saya mungkin kesalahanku ini. Saya kalau didik istri kurang tegas. Wis seru guyon karo wong lanang ngono kadang tak jarno ae. Oh guyon-guyon biasa ngono. Ya mungkin salah saya ini. Sehingga dia fa'amsikha, kata Nabi, ya kalau gitu tahan istrimu. Tapi menariknya adalah hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam perkara li'an. Sebelumnya di bab talak disebutkan hadisnya, tapi di bab li'an disebutkan lagi. Li'an itu kan, ayo kita ingat, yaitu ketika suami dan istri saling melaknat, yang suaminya menuduh istrinya berzina namun tidak cukup bukti, tidak cukup 4 saksi. Nah, atau tidak ada rekaman misalkan, atau tidak ada dialog di dalam misalkan chat. Cukup enggak itu jadi bukti? Cukup. Ketika apa? Di situ menggambarkan mereka mereka berhubungan badan. Ya. Atau video. Cukup itu sebagai bukti, jelas buktinya, dan kemudian bukti itu disaksikan untuk kepada 4 orang yang Islamnya bagus, laki-laki. Itu cukup sebagai bukti kalau di zaman sekarang. CCTV cukup. Yang penting ada 4 orang laki-laki muslim yang Islamnya baik menyaksikan adegan itu, cukup itu. Pemane se-Indonesia sing menyaksikan, ini cukup. Gitu. Tidak peduli ini berapa menit, berapa detik, yang penting cukup dikatakan mereka berbuat seperti itu.
Lho lek gandengan tangan tok enggak cukup. Berarti li'an, saling melaknat. Wallahi kamu berzina. Kemudian wanitanya menyangkal, enggak, dia bohong, saya enggak berzina. Nah, ini saling melaknat. Ya. Nah, hadis ini dimasukkan di babul li'an, bab tentang sumpah li'an ini berarti hati-hati. Hati-hati. Perkara yang sangat besar, perzinahan itu diakibatkan karena seorang suami yang menyepelekan pergaulan istrinya dengan laki-laki non mahram. Hati-hati. Penelitian menyebutkan poin-poin di dalam perselingkuhan itu diawali dengan beberapa hal. Yang pertama, ada kesempatan mereka pergi bersama, entah itu berdua atau rombongan. Nah, tapi tidak semuanya loh ya, awas tidak semuanya ya. Kok misalkan rombongan kemana begitu? Ono mau itu ada, ono, wah pasti selingkuh ya, tidak ngoten. Ya, biasanya begitu. Berawal dari ngelencer, sak rombongan, sak bis. Dan kemudian di kendaraannya itu tempat duduknya juga tidak beraturan, laki-laki perempuan bisa jadi. Kemudian yang kedua, di saat salah satunya antara atau laki-laki atau perempuan dia dalam kondisi mendapat masalah besar dan sedang dikecewakan. Dengan siapa dia dekat, dia punya peluang untuk selingkuh. Pasti seandainya laki-laki misalkan dia kecewa dengan istrinya, punya masalah, kok kemudian curhat kepada temennya yang perempuan, pasti dia akan merasakan begini secara psikologi. Iya yo nyaman aku cerita nang arek iki. Koyoke dia bisa membahagiakan saya, ndak kayak istri saya. Selingkuh. Nah, perempuan juga begitu. Ketika dia ada masalah, cerita ke lawan jenis yang bukan mahram. Merasa nyaman kok ndak koyok bojoku. Bisa selingkuh. Peluangnya besar, ndak semuanya. Tapi karena peluangnya besar nyaris 100%, ini kita kembali ke hadis ini, yaitu laki-laki ini, seorang sahabat ini tidak curhat kepada perempuan, tapi curhatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mutlak ya, curhat ke lawan jenis itu tidak boleh? Nggak mutlak. Apa dalilnya? Ada seorang sahabiah, yaitu curhat kepada Nabi, mencurahkan isi hatinya kepada Nabi tentang perkara rumah tangganya, tentang suaminya yang pelit, muwedit, padahal duwe duit mau wedit bojone. Ya. Ini curhatnya kepada Nabi. Boleh? Boleh. Asalkan dijaga. Dijaga bagaimana peluang-peluang zina itu ditutup. Jangan sampai guyon. Kalau laki-laki yang dicurhati, kalau perempuan mau curhat ke laki-laki, ke siapa ini? Kalau bisa jangan ke sesama temannya. Atau kemudian apa maneh nang mantane ojo wis. Jelas engko iku ana pintu-pintu zina. Curhat itu ke gurunya. Bahasanya ditata. Yang dicurhati juga begitu, harus hati-hati. Jangan sampai kemudian dicurhat itu seolah-olah dia, apalagi yang modus ya. Terus niat, wah iki mangsa iki. Saya tak bikin nyaman, kemudian seolah-olah dia, aku iki loh penyelamatmu gitu. Setelah itu ternyata kejadian, naudzubillah min dzalik. Ada kasus gini? Ada. Kecamatannya sama dengan masjid ini. Ya, kecamatannya sama dengan masjid ini. Ada kejadian. Ustadznya kena. Ya. Maka jamaah barakallahu fikum, inilah yang harus kita perhatikan. Juga kemudian penelitian menyebutkan perselingkuhan kadang-kadang
terjadi karena adanya adanya project bareng. Ini penelitian psikologi, beliau ini pakarnya ada di sebelah kiri saya. Ada project bareng. Makanya kalau sekiranya ada sebuah pekerjaan begitu ya, dan di situ ada lawan jenis dan fitnahnya besar, mending nggak usah. Ini kebanyakan orang-orang yang sibuk berbisnis, laki-laki seorang eksekutif dia, ya, kemudian teman kerjanya itu lawan jenis, apalagi kerjasama berdua, sudahlah, banyak kejadian kayak gini. Awalnya cuma kerjasama bisnis, ternyata jadi juga selingkuh. Dan ini kejadian ini, saya pernah dicurhati kayak gini. Secara langsung ada kasus, secara nggak langsung pernah cerita ke saya. Kejadian betul selingkuh, berzina, ya, naudzubillah min dzalik. Sehingga terjadilah li'an, naudzubillah min dzalik. Baik, kemudian di dalam hadis berikutnya tentang perkara li'an adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imraati waladat gulaman aswad. Ya Rasulullah, istriku melahirkan anak tapi areke wireng ya Rasulullah. Kulitnya hitam. Ini tidak membahas berarti lek ireng yo hasil li'an yo, bukan begitu. Bukan. Ini ada masalah. Karena warna kulit di dalam Islam tidak mencerminkan dia orang bertakwa, entah putih, hitam, apapun itu. Atau warna kulit juga tidak menunjukkan dia sebagai orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, enggak juga. Bilal bin Rabah kulitnya hitam namun dia ahli surga. Itu. Sedangkan Abu Lahab itu ganteng putih, ganteng Abu Lahab itu. Makanya dikatakan lahab itu karena mukanya merah. Lek mukanya merah ketika dia berekspresi berarti kan putih, ganteng Abu Lahab itu. Tapi ahli neraka, sayasla naran dzata lahab. Sudah divonis masuk neraka. Nah, ganteng masuk neraka. Ya. Tapi kulit hitam masuk surga. Baik. Permasalahan di sini yang diajukan kepada Rasulullah adalah istriku melahirkan anak yang kulitnya hitam. Qal halaka min ibil. Maksudnya begini. Lah aku ilah putih ya Rasulullah. Lah kok anakku